Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam Halo VOA, acara interaktif kerjasama antara Suara Amerika dan Televisi Indosiar. Topik kita pagi ini, sikap moderat perlukah dipelihara, dengan narasumber Munawar Fuad Nuh, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Kalau Anda ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, silahkan hubungi operator internasional 101 atau 104, kemudian mintalah disambungkan kolek pada nomor 202-619-3483. Sekali lagi, 1202-619-3483. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam Halo VOA. Pagi ini kita akan membahas topik sikap moderat perlukah dipelihara dengan narasumber Munawar Fuad Nuh, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Pendengar dan pemirsa, sikap moderat biasanya dilawankan dengan sikap ekstrim atau radikal. Sikap moderat mau menerima perbedaan pendapat. Sikap moderat bahkan mau menerima kemungkinan bahwa pendapat yang berlainan dengan pendapatnya mungkin benar. Sikap moderat mengakibatkan dialog dapat berjalan lancar, meskipun hasil dialog mungkin tidak berhasil mempertemukan dua pendapat yang berbeda. Sikap moderat dapat menciptakan sikap saling menghargai, oleh karenanya menjauhkan terjadinya kekerasan. Tetapi dalam situasi tertentu, sikap moderat mungkin tidak dapat diterapkan. Orang-orang beragama misalnya mungkin tidak akan menganggap sikap moderat dalam menjalankan akidah agama mereka sebagai sesuatu yang dianjurkan. Jadi dalam hal apakah sikap moderat itu perlu dipelihara atau bahkan dikembangkan? Narasumber kita pagi ini, Saudara Munawar Fuad Nuh, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, baru saja berpartisipasi dalam sebuah seminar yang diadakan di East West Center di Hawaii, di mana ia mengajukan sebuah makalah berjudul Mengembangkan Tradisi Keagamaan yang Moderat Menuju Masyarakat Demokratis. Selamat pagi, Bung Fuad. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangkali Anda dapat memulai diskusi kita pagi ini dengan mengemukakan apa yang telah Anda sampaikan di East West Center. Ya, saya menyajikan beberapa pemikiran di depan para pemimpin muda Amerika dan Asia Pasifik dari berbagai negara, bahwa mengembangkan tradisi keagamaan yang moderat dalam masyarakat yang demokratis merupakan satu keharusan. Ansor sebagai satu komponen organisasi pemuda Islam yang lebih dari 50 tahun telah mengembangkan tradisi itu, merasakan sebuah manfaat dan nilai yang luar biasa dalam mendorong mobilitas, peran, maupun status secara sosial maupun politik, serta dalam memberikan kontribusi dalam konteks pengembangan Indonesia yang sangat plural dan menuju demokratisasi yang lebih sungguh-sungguh. Tapi dalam perjalanan gerakan pemuda Ansor ini barangkali orang akan bertanya, Ansor kan terkenal juga dengan bansernya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Banser ini selama ini adalah kegiatan-kegiatan yang moderat? Ya, jelas sekali Banser itu adalah organisasi Ansor yang terlatih secara khusus untuk peran-peran yang bersifat sosial, kemudian lebih terlatih dan profesional mengemban peran-peran kemanusiaan. Ada banyak image yang dikembangkan oleh media massa, ada insiden yang terjadi, ada letupan-letupan emosional. Ini adalah satu proses historis yang belum selesai, Pak Adnan. Saya kira secara umum dari 6 juta anggota Banser, dari 15 juta anggota Ansor di seluruh Indonesia, berbagai kasus-kasus yang terjadi di Jawa Timur, terutama ketika upaya-upaya untuk menurunkan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu adalah proses yang belum selesai. Dan di sisi lain kita harus melakukan satu introspeksi yang sangat mendasar tentang sebenarnya format keagamaan yang moderat ini, apakah sudah betul-betul mengakar sampai ke tingkat grassroots atau hanya pada tataran elit saja. Jadi menurut Anda apa yang terjadi selama ini di Jawa Timur dan sebagainya itu suatu peristiwa yang insidental saja? Ya, koinsiden, dan itu sesuatu yang sebenarnya bisa dipahami sebagai sebuah bentuk ekspresi dari kekecewaan secara politik, dan mereka melihat ada pemimpin spiritual yang selama ini dikagumi, dicintai,
dan memiliki kontribusi yang sangat nyata bagi masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat yang termarginalisasi secara politik maupun ekonomi, dan mereka memahami bahwa proses-proses itu merupakan satu bentuk ketidakadilan. Tetapi ini kemudian bukan hal yang mudah, bahwa kami dari pimpinan pusat terus-menerus melakukan sosialisasi dan kemudian mengingatkan kembali bahwa kita telah mengemban satu paradigma keagamaan yang lebih moderat, memerlukan satu kesabaran, ketulusan di dalam menerima realitas maupun memperjuangkan Islam sebagai agama yang kita cintai. Apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat untuk mensosialisasikan sikap moderat itu? Ya, ini tidak mudah. Ketika ada isu-isu akan ada mobilisasi besar-besaran anggota Banser ke Jakarta, ribuan bahkan sekian juta, kami melakukan koordinasi, komunikasi, melakukan statement melalui media massa. Karena kami sadar bahwa instrumen organisasi kami secara tradisional masih lemah. Kami tidak memiliki instrumen-instrumen yang canggih seperti birokrasi ataupun tentara untuk menyampaikan persepsi tentang apa yang berkembang, perubahan-perubahan politik yang berjalan sangat cepat di Jakarta untuk dikomunikasikan ke bawah. Jadi sikap moderat bagaimana yang diinginkan oleh pimpinan pusat agar dikembangkan di kalangan anggota-anggotanya? Ya, ini menarik karena Ansor sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama adalah sebuah the role model society, sebuah masyarakat yang memiliki paradigma, teologi, ideologi, dan kemudian juga paham yang sangat jelas, dan itu ditradisikan secara masif, dikelola, dipelihara secara intens ke bawah. Jadi paling tidak kita mengenal ada paradigma keagamaan yang tawasud, itu seimbang, kemudian tawazun, memiliki sikap akomodatif, kemudian toleransi, at-tasamuh, dan juga i'tidal, sikap untuk seimbang memperlakukan pihak manapun secara adil, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada yang mengatakan bahwa sikap moderat itu tidak bisa diterapkan dalam hal misalnya ada larangan untuk meminum minuman keras. Kalau sikap moderat itu ya minum sedikit-sedikit nggak apa gitu. Sikap atau istilah moderasi atau moderat dalam hal ini tidak bisa diterapkan dalam hal ini. Bagi saya, moderat di sini bukan merupakan sesuatu yang dikotomik di dalam agama, karena kita beragama tidak bersifat tunggal. Ada sesuatu yang bersifat ta'abbudi, yang harus ditaati secara mutlak, menyangkut akidah, dan diyakini oleh seluruh agama Islam, penganut Islam di dunia manapun, keimanan dan keyakinan terhadap Al-Quran dan hadis. Sikap moderat lebih tepat direfleksikan, diwujudkan sebagai satu paradigma, wacana dan amaliyah dalam kehidupan sosial, kenegaraan dan kebangsaan, serta hubungan tata dunia baru. Saya kira ini lebih relevan dan lebih signifikan bagi pengembangan sikap keberagamaan yang moderat. Ya, di Indonesia dikenal atau sekarang ini disebarluaskan di seluruh dunia, ada juga kelompok-kelompok yang disebut ekstrim. Menurut Anda, apa yang mengakibatkan ada kelompok semacam ini? Saya kira ada banyak hal. Faktor yang paling penting adalah ketidakadilan. Ekstremisme atau radikalisme yang sering dicap kepada umat Islam lebih awal berbentuk politisasi dan stigmatisasi dari kekuasaan. Kekuasaan yang otoritarian, yang tidak adil dan zalim kemudian mendapat reaksi dari umat Islam yang memiliki kesadaran untuk mengekspresikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, untuk melakukan kontrol secara damai. Di satu sisi memang ada realitas bahwa ekspresi pemahaman dan pengamalan keagamaan yang radikal menggunakan term-term yang radikal, kafir, kemudian darul harb, wilayah perang, ataupun ekspresi untuk menggunakan segala cara untuk mencapai perubahan dengan fanatisme, kehilangan rasionalitas, dan menggunakan segala cara untuk memenangkan tujuannya. Saya kira ini berkembang menjadi sebuah sikap keberagamaan yang radikal. Apakah menurut Anda sikap moderat itu akan dapat mencapai hasil yang lebih besar daripada sikap yang ekstrim? Saya yakin, karena sikap moderat adalah sikap keterbukaan komunitas muslim untuk mendengar, bertemu dengan pihak lain yang beragam, secara sunnatullah, keagamaan yang beragam, bangsa yang beragam, untuk kemudian bersama-sama membicarakan tentang persoalan-persoalan yang berbeda. Dan seperti Pak Adnan katakan tadi, apapun persoalannya, maka perbedaan-perbedaan itu menjadi satu rahmat bagi kita bersama. Ya.
Baiklah, kita hentikan sekian dahulu pembicaraan kita. Nanti kita lanjutkan setelah acara sekarang ini. Kita sedang membicarakan sikap moderat dipelihara. Baiklah, kita teruskan acara kita. Halo VOA, pagi ini kita membicarakan topik sikap moderat. Perlukah dipelihara dengan narasumber Munawar Fuad Nuh, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Tetapi sebelum kami hubungi para pemirsa yang telah menunggu untuk berbicara, kami hubungi terlebih dahulu rekan kami di Indosiar, rekan Nino. Selamat pagi, Nino. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Pak Adnan. Ya. Assalamualaikum, Pak Fuad. Waalaikumsalam. Saya langsung aja ya menyampaikan beberapa pertanyaan seputar sikap moderat. Iya, Mbak Nino. Menurut Anda apakah benar bahwa sikap moderat dan sikap radikal ini sebenarnya sebelumnya itu tidak dikenal dalam dunia Islam? Justru media massa Baratlah yang kemudian mengelompokkan Islam dalam dua kelompok, moderat dan radikal. Benarkah demikian? Iya, tumbuhnya Islam radikal atau Islam moderat, saya kira telah ada sejak sejarah Islam. Kemudian berkembang sekarang ada polarisasi dan ekspos media yang besar-besaran. Ini juga merupakan satu realitas di mana seolah-olah ada terjadi politisasi, stigmatisasi dan polarisasi di kalangan umat Islam. Ada yang moderat, ada yang radikal, kemudian dibenturkan. Sejak masa kolonial pun demikian, terjadi polarisasi, politisasi bahasa keagamaan. Islam dibagi menjadi priai, santri, dan abangan. Ketika masa Soeharto, kemudian Islam dibenturkan dengan kekuatan pemerintah, Islam ekstrim dianggap sebagai musuh dan ancaman. Dan kemudian berkembang saat ini setelah terjadi peristiwa tragedi September tanggal 11 di Amerika, muncul ada Islam teroris, Islam damai, dan sebagainya. Jadi ini sudah menjadi wacana yang dimiliki oleh publik. Bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh dunia sedang menyoroti dunia Islam. Tetapi menurut saya, ini adalah saat di mana momentum kebangkitan Islam moderat berhadapan dengan kekuatan yang sebenarnya bukan hanya tanggung jawab media massa atau kekuatan lain, tetapi seluruh umat Islam merasa bahwa baik kekuatan radikal maupun kekuatan moderat merupakan satu potensi dan kekuatan Islam yang harus dikembalikan kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, tampaknya dari penjelasan Anda mengakui adanya yang sikap moderat dan sikap radikal, terutama di Indonesia. Ya. Lalu bagaimana seharusnya yang moderat ini, karena mungkin dibilang lebih terbuka ya, menyikapi terhadap kelompok yang radikal? Dialog. Harus ada dialog dan ada banyak pemahaman-pemahaman yang perlu disatukan dan kemudian membangun satu komunikasi bersama dan membagi peran secara bersama-sama. Karena perbedaan ini harus dikomunikasikan. Tetapi memang belum tentu ada titik temu. Karena Islam moderat sangat anti kekerasan dan sangat menjauhkan term-term yang bersifat ekstrim untuk menuduh pihak lain, agama lain atau kekuatan lain dengan jankur keagamaan yang justru menyebabkan Islam anti demokrasi dan anti dialogis dan lebih bernuansa kekerasan. Pak Fuad, Ya, Summit of World Muslim Leaders yang diadakan di Jakarta Desember tahun lalu. Oh iya, saya ikut di forum itu. Diadakan setelah pasca tragedi 11 September ya maksud saya. Ya. Nah, apakah ini mengindikasikan adanya kekhawatiran yang cukup berarti dari dunia Islam tentang citra buruk yang ada untuk Islam ini? Terus menurut Anda kekhawatiran apa sebenarnya yang Islam? Ya, kebetulan saya menjadi peserta dan diundang dalam forum pertemuan para pemimpin dunia Islam di Jakarta pada Desember lalu. Dan munculnya satu statement bahwa Islam moderat harus ditegaskan sebagai satu kebutuhan. Dan performa Islam yang harus ditampilkan dalam era kekinian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Islam itu sendiri, juga masalah-masalah yang berbeda atau dipahami berbeda oleh pihak lain. Karena itu kita ingin lebih terbuka, lebih rasional, lebih bertanggung jawab, taat kepada hukum. Dan harus kita pertegas bahwa Islam moderat adalah satu model yang ideal bagi pengembangan masyarakat dan kontribusi Islam terhadap proses demokratisasi ke depan. Dan perwujudan perdamaian serta penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat saat ini.
Terima kasih Nino. Anda sedang mengikuti Halo VOA, acara kerjasama antara Radio Suara Amerika di Washington dan Televisi Indosiar di Jakarta. Baiklah, kita dekati atau kita hubungi para pemirsa yang telah menunggu, yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan atau barangkali komentar. Pertama-tama kita ke Probolinggo. Saudara Ashari NN, selamat pagi. Pagi. Halo. Ya, Halo. silakan. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Halo. Ya, ya, kita Assalamualaikum. dengar dengan baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau nanya. Saya ngelihat sekarang ini kan lagi isunya gencar terorisme gitu ya. Iya. Kita ngelihat baru-baru saja yang di Indonesia ini jaringan Al-Qaeda udah masuk ya. Iya. Cuman kadang-kadang saya nilai itu kok terlalu ekstrim ya. Kadang-kadang dikit-dikit main tangkap aja gitu loh. Iya. Tanpa adanya bukti atau jaringan yang ada. Iya. Sehingga perlu bukti seperti itu. Sedangkan kalau kita ngelihat di Amerika gitu ya, Iya. itu kan Amerika mau nyerang Irak gitu ya. Iya. Mau nyerang Irak, terus habis itu kok tidak ada istilahnya dasar-dasar yang ini, sehingga kayaknya Amerika ini saya ngelihat fobia gitu, jadi artinya terlalu sensitif banget, sehingga apa ya, kayak Islam itu kayaknya menakutkan gitu. Padahal kita lihat kembali lagi feedback ke zaman Rasulullah bahwasanya Islam ini sangat toleran ya, sangat moderat terhadap kaum Yahudi, kemudian kaum Nasrani yang ada di Madinah maupun Mekah. Nah, bagaimana caranya kita sebagai umat Islam untuk membentuk image bahwa kita itu bukan masyarakat yang terlalu ekstrim gitu loh. Tapi kita itu al-Islam itu artinya damai ya, cinta damai, perdamaian gitu. Terima kasih Pak, gitu aja. Ya, terima kasih Pak Ashari. Jadi Pak Ashari mengatakan bahwa apa yang sedang direncanakan oleh Amerika terhadap Irak ini ada hubungannya dengan Islam. Saya kira tidak ada, dan pemerintah Amerika selalu berkali-kali menandaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika selama setelah 11 September ini tidak ada hubungannya dengan Islam, dan Amerika tidak memerangi Islam. Bagaimana menurut Pak Munawar ini? Iya, apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari Probolinggo tadi, saya kira ekspresi dari seorang Muslim yang mempertanyakan tentang rasionalitas, kemudian keterbukaan dan fakta. Artinya kebenaran. Pemerintah Indonesia maupun Amerika dibutuhkan harus lebih terbuka. Tidak sulit untuk mengajak umat Islam dimanapun, terutama di Indonesia, untuk bersama-sama menghadapi apa yang disebut dengan terorisme, ataupun kekerasan, ataupun rejim kekuasaan yang menindas dimanapun. Tetapi persoalannya adalah dialog. Dialog yang tidak bersifat semu dan tuntas. Pemerintah Amerika harus mengadakan dialog tidak hanya kepada pemerintah Indonesia, tetapi juga mengadakan komunikasi yang lebih efektif, melakukan diplomasi publik yang lebih efektif kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia juga harus betul-betul ikut secara rasional, tidak begitu saja untuk menerima apa yang diinformasikan oleh berbagai pihak tentang keberadaan jaringan Al-Qaeda di Indonesia. Masyarakat Muslim harus lebih terbuka dan ingin tahu secara rasional dan terbuka. Tentu hal ini harus dipahami sebagai bentuk pendekatan yang harus lebih demokratis, menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang harus kita hormati bersama. Ya, baiklah, kita sekarang ke Bogor, Saudara Joko Mulyo. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam Pak Adnan dan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju mengembangkan sikap moderat, dan itu gampang-gampang sukar karena harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarga sudah memahami sikap moderat, kepala keluarga mendidik anak-anaknya dengan demokratis. Apa maunya dia? Jangan memaksakan kemauan bapaknya, jangan memaksakan kemauan ibunya. Kebetulan saya anak 6, itu anak saya persilahkan untuk memilih apa saja yang dianu. Dan di bidang pendidikan mereka berhasil. Demikian juga dalam perkawinan. Persoalannya adalah bagaimana menerapkan itu di lembaga kenegaraan. Apa pemerintah kita ini dianggap kurang moderat? Apakah pemerintah Amerika itu termasuk yang walaupun demokratis tapi tidak moderat karena masih mempunyai keinginan untuk menyerang Irak? Menurut Pak Joko, saya adalah, menurut Pak Joko apa yang dimaksud dengan sikap moderat ini? Ya,
sikap moderat adalah sikap yang bisa kompromi, yang memahami, supaya memahami kemauan lawan bicara, supaya memahami dan menampung kemauan pihak lain. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya. Iya, Pak Joko. Apakah sikap moderat itu juga diberlakukan untuk peraturan perundang-undangan? Menurut saya tidak. Kalau mereka salah menurut hukum nasional, harus disikat, harus dihukum. Walaupun hukumannya bisa disesuaikan dengan kesalahannya, begitu. Jadi tidak mesti berat, tidak mesti Ya, terima kasih, Pak Joko. Terima kasih. Ya, saya ingin berkomentar betul sekali Pak Joko bahwa hukum membutuhkan kepastian dan ketegasan, serta juga mengandung unsur pendidikan. Karena itu moderasi di dalam keberagamaan membuat kita untuk taat hukum dan mendengar tentang apa yang diatur dalam tatanan kehidupan di keluarga, hukum-hukum keluarga, hukum kemasyarakatan, dan hukum kenegaraan. Nah, apabila kita ingin mengembangkan tradisi keagamaan moderat tidak hanya di keluarga, saya jelaskan kepada kawan-kawan dari pemimpin muda Asia Pasifik bahwa di Indonesia sejak awal Islam masuk dan diperkenalkan secara moderat melalui pendekatan kebudayaan, melalui perkawinan, dan itu terus dipelihara oleh berbagai komunitas Muslim, NU, Muhammadiyah, kemudian pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dan komponen-komponen Islam lainnya. Anda tadi mengatakan diperlukan adanya dialog antara Amerika dengan publik Indonesia, termasuk di dalamnya Islam. Iya. Dan sekarang ini di Amerika sedang ada kira-kira 15 kawan-kawan dari pondok pesantren yang di sini. Apakah ini bagian dari diplomasi publik yang Anda maksud tadi? Iya. Kita harus mengembangkan konsep dialog dalam kerangka yang lebih luas, dalam kerangka diplomasi publik. Apa yang disebut oleh para pakar hubungan internasional sebagai multi-track diplomacy, bahwa kita ingin mengembangkan komunikasi tidak hanya G2G, government dengan government, tetapi government dengan pemerintah. Dan Amerika sudah memulai dari hal itu. Saya lihat pemerintah Indonesia belum bisa mengimbangi kebutuhan-kebutuhan bahwa masyarakat sebenarnya ingin tahu lebih banyak, ingin lebih terbuka. Karena itu saya berharap bahwa pemerintah Indonesia, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan aspirasi publik, dalam hal ini juga umat Islam, untuk lebih proaktif mengajak mereka berdialog, tidak hanya pada final decision, tetapi pada proses-proses pengambilan kebijakan. Pemerintah, presiden, dan seluruh unsur dari pemerintahan harus mau mendengar dan mengajak bicara kepada masyarakat tentang persoalan bersama ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke Ponorogo, Saudara Arif Fakhrudin. Selamat pagi. Selamat petang, Bung Adnan. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nimbrung juga ini tentang sikap moderat ini, Pak. Ya, silakan. Silakan, Mas Arif. Cepat saja, Pak. Iya, betul. Menurut saya memang benar kalau apapun istilahnya moderat adalah suatu sikap yang mengembangkan dialog ya. Dialog itu kita kembangkan. Jadi bukan represi, bukan tindakan-tindakan yang semau-maunya, pemaksaan yang semau-maunya. Itu perlu kita kembangkan dimanapun. Tapi memang dalam Islam kita sudah difahamkan bahwa kita punya dua pegangan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang akan kita sampaikan kepada siapapun, itu asalkan kita punya pegangan yang kuat terhadap itu, kita akan punya panduan yang jelas itu, Pak. Ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, karena kita punya kesatuan di dalam iman dan kesatuan di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, semestinya ini menjadi satu komitmen bersama. Tetapi kemudian masalah interpretasi dan amaliyah itu jauh lebih penting direfleksikan oleh umat Islam sekarang dimanapun. Seperti Pak Adnan katakan tadi, bahwa kita dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan untuk memahami sesuatu tidak hanya lebih rasional, lebih terbuka, tetapi juga lebih wisdom, lebih arif. Bagaimana memahami persoalan-persoalan politik, bagaimana masalah kenegaraan dan sebagainya.
Saya kira demikian, Pak Adnan. Ya, baik. Sekarang kita ke Medan, Saudara Azwan Syah. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya rasa, Pak, ini yang dibicarakan tadi kan masalah apakah Sikap moderat. dapat dipertahankan tuh, masalah moderat ya, Pak ya. Ya, ya. Iya. Saya melihat Amerika ini, Pak. Saya melihat Amerika ini yang selalu dituding masalah teroris-teroris. Yang katanya dari Islam. Nah, sementara Amerika selalu mau menyerang seperti Irak dan masalah Palestina tidak pernah bisa diselesaikan secara aib dan bijaksana dari Amerika. Kita melihat sendiri dari TV dan Ya. juga dari media cetak ya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Iya. Memang saat ini Amerika harus mencermati bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikatakan terhadap dunia Islam sedang mendapat sorotan. Demikian pula dunia Islam juga sedang mendapat sorotan dari dunia luar. Nah, kalau penafsiran dan kecurigaan-kecurigaan satu sama lain tidak dipertemukan dalam satu dialog, proses diplomasi yang lebih strategik, maka kesalahpahaman dan satu sama lain untuk saling curiga menjadi tidak menemukan solusi dan titik temu. Tapi satu catatan saja bahwa berbagai kebijakan Amerika untuk melakukan serangan terhadap Irak harus dipahami bahwa ini serangan terhadap Islam, terhadap rejim kekuasaan yang dianggap saat ini berbahaya bagi demokrasi ataupun bagi dunia Islam. Saya kira sejak awal saya mencoba secara terbuka dan rasional memahami apa yang sedang berkembang di Amerika. Sebuah era keterbukaan dan kehidupan keagamaan yang harmonis sangat berkembang cukup kuat. Dan kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh Presiden Amerika juga demikian. Tetapi Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi acara kita. Lanjutkan diskusi kita dengan topik sikap moderat. Perlukah dipelihara dengan narasumber Munawar Fuad Nuh, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Kita hubungi kembali rekan kita di Indosiar, rekan Nino. Halo Nino. Terima kasih. Ya, halo Pak Adnan, terima kasih. Saya langsung menuju ke Pak Munawar. Iya, Pak Mbak Munawar, Nino. tadi Anda sempat menjelaskan mengenai suasana di Amerika yang saat ini sedang ada keterbukaan ya antar sesama agama. Nah, apakah agama-agama di sana itu juga mengedepankan sikap moderat? Kalau memang benar demikian, apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak, rencana untuk menyerang Irak itu juga disebut dengan sikap moderat, karena tampaknya Amerika ini memaksakan kehendak untuk melakukan serangan ke Irak dan bahkan juga memaksakan kehendak terhadap PBB untuk membuat resolusi. Iya, ada satu realitas yang secara jujur harus saya akui ketika saya menghadiri sebuah acara dialog bersama seluruh agama dan sekte-sekte keagamaan yang ada di Amerika, di Bartolomeus, dihadiri oleh Sekjen PBB, juga di berbagai gereja dan masjid-masjid di Amerika telah terjadi suatu kebangkitan kehidupan yang damai dan harmoni antar berbagai agama. Dan sekali lagi saya ingin kita lebih arif untuk mencermati apakah ini persoalan agama ataukah ini persoalan politik. Tentu ini harus dicermati secara jernih oleh kita. Tetapi saya tertarik untuk mengomentari bahwa Amerika memang tidak begitu saja untuk secara membabi buta menyerang Irak tanpa alasan-alasan yang jelas. Ini harus dijelaskan terbuka kepada publik bahwa dia memang tidak menyerang Islam. Dia juga harus konsisten untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan lain, di Palestina, di Korea, dan di berbagai belahan lain. Kalau saat ini, bagaimanapun, Presiden Amerika di dalam melancarkan serangan ke Irak membutuhkan dukungan dan legitimasi publik, terutama Islam. Islam moderat punya kesempatan lebih untuk melakukan komunikasi dan proses diplomasi dalam persoalan-persoalan ini. Saya kira belum terlambat. Masih ada proses-proses yang perlu dijembatani melalui proses dialog. Kalau dialog ini mengalami jalan buntu, saya kira ini pun harus dicermati secara jernih bahwa ada persoalan-persoalan keagamaan, ada persoalan-persoalan politik yang mungkin juga terpisah dari masalah keagamaan. Apakah Anda melihat adanya kekhawatiran dari pihak Amerika jika nanti menyerang Irak, notabene yang bisa dibilang di sana adalah banyak beragama Islam, itu juga ada kekhawatiran dari Amerika bahwa nantinya yang beragama Islam ini akan justru berbalik membenci Amerika gitu. Bagaimana pendapat Anda, Pak Munawar? Iya, saya kira sampai sekarang
sikap umat Islam di berbagai belahan dunia ini sedang menyoroti kebijakan Bush terhadap Irak. Dan apabila Bush gagal memberikan rasionalisasi yang jelas, saya kira apapun yang dia lakukan akan mendapatkan simpati yang tidak baik dari umat Islam. Kalau di Irak harus dicermati bahwa bukan hanya orang Islam, berbagai komunitas masyarakat dari Kristen, Islam Syi'i, dan berbagai kelompok Islam yang ada di Irak harus dipahami sebagai satu komunitas masyarakat. Kita berharap bahwa tidak ada korban manusia, korban kemanusiaan yang lebih besar hanya karena ada pertentangan dan sengketa politik antara Bush dengan Saddam misalnya. Jadi kebijakan politik ini harus betul-betul melalui proses dialog dan tidak bisa dilaksanakan secara membabi buta karena akan terjadi kontraproduktif dan gap baru antara dunia Islam dengan dunia Barat. Kemudian juga akan muncul solidaritas umat Islam yang sangat kuat untuk menentang kebijakan-kebijakan bukan hanya Amerika tetapi kebijakan negara manapun yang dianggap bertentangan dengan demokrasi dan justru mengobarkan semangat perang di tengah semangat perdamaian yang juga dipelopori oleh kelompok beragama, bukan hanya Islam tetapi seluruh umat beragama yang ada di dunia ini. Ya, Pak Munawar, Ya. selama Anda di Amerika ini apakah masih berlaku dan masih dibicarakan oleh pejabat Amerika tentang adanya ini hak asasi manusia? Kemudian apakah pemerintah Bush sudah merupakan HAM karena adanya rencana untuk perang ini, mengobarkan perang? Bagaimana Pak Munawar? Iya, saya melihat ada reaksi dan kritikan-kritikan dari kelompok intelektual, termasuk kelompok-kelompok umat beragama untuk mempertanyakan kebijakan itu. Tetapi proses ini sedang berlangsung secara dialogis dan mendapatkan sorotan yang luar biasa, baik di tengah masyarakat maupun di kalangan Kongres Amerika. Kita ingin melihat, masih ada waktu untuk melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya tentang sikap dan kebijakan Bush terhadap persoalan Irak ini. Terima kasih Pak Munawar. Baik. Kembalikan kepada Pak Adnan. Ya, terima kasih Nino. Kita lanjutkan diskusi kita dan sekarang kita beri giliran para pemirsa yang sudah menunggu dengan teleponnya. Pertama-tama kita ke Bogor, Saudara Abdul Salam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Adnan. Ya, silakan Pak. Iya, saya boleh berpendapat sedikit tentang sikap moderat nih Pak ya. Ya, silakan. Jadi kalau saya melihat sikap moderat, kan tadi sudah disampaikan oleh penelpon sebelumnya. Dan saya kira saya sepakat dengan itu. Artinya dengan sepakat dengan apa sikap moderat itu gitu. Ya. Nah, sikap moderat ini kan berarti toleransi kemudian. Toleransi terhadap kepentingan Barat. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kan kalau umat Islam menunjukkan sikap moderat, lalu sikap Amerika sendiri moderatnya terhadap Islam itu seperti apa gitu. Nah, kalau saya melihat itu kayaknya sikap moderatnya Amerika terhadap negeri-negeri Islam, dunia-dunia Islam itu kayaknya nggak ada. Kita ngelihat misalkan kasus Afghanistan, Amerika sangat sekali memaksakan kehendaknya gitu. Terhadap kepentingan di Palestina untuk perdamaian di Timur Tengah saja, terkesan setengah-setengah gitu, malah justru lebih membantu Israel gitu, lebih sangat jelas sekali itu. Iya. Dan sekarang ini George Bush malah menakut-nakuti Indonesia bahwa Megawati akan dibunuh oleh Al-Qaeda gitu kan. Ini kan teror sebenarnya gitu. Jadi lawannya sikap moderat sebenarnya teror. Nah, kalau Amerika ingin meneror orang Islam, umat-umat Islam, sebenarnya ini kan tidak seimbang gitu. Nah, makanya kalau orang-orang yang meneriakkan sikap moderat Islam kepada dunia Barat, saya khawatir nih, jangan-jangan orang-orang seperti ini sudah tersusupi secara pemikiran itu secara tidak sadar adalah sebagai agennya orang-orang Amerika gitu. Ya. Ini mohon ditanggapi pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Salam. Ini rupanya seperti pandangan Pak Abdul Salam ini masih mencampur adukkan antara Islam, orang Islam, negara Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak disamakan dengan menghadapi negara Islam. Tapi juga seperti Pak Abdul Salam ini juga tidak mengingat misalnya Kuwait itu juga negara Islam, Iya. Pakistan juga negara Islam Iya. yang hubungannya dengan Amerika baik.
Jadi tidak ditujukan pada Islam atau negara Islam, tapi apa yang diperbuat oleh barangkali oleh pimpinan di suatu negara itu yang tidak sependapat atau tidak disetujui oleh Amerika. Bagaimana? Iya, sikap moderat bukan berarti kita tidak punya prinsip dan tidak punya sikap rasional terhadap sesuatu, atau dipahami oleh Bapak Abdul Salam dari Bogor tadi sebagai satu toleransi terhadap Barat. Saya kira justru sikap moderat ini ingin menghilangkan dikotomi dan ketegangan-ketegangan. Kita ingin melakukan dialog sebagai satu proses. Karena itu, saya ingin kita mencermati persoalan yang sebenarnya terhadap kebijakan-kebijakan Amerika. Mungkin saja itu terjadi apa yang dipahami oleh berbagai kalangan akan sikap tidak konsisten dan sikap melanggar terhadap apa yang menjadi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi terhadap dunia Islam. Tetapi saya sangat percaya bahwa ada sikap saling bergantungan antara Amerika dengan negara-negara manapun, dengan Indonesia. Indonesia itu penting bagi Amerika, dan Amerika juga penting bagi Indonesia. Dunia Barat itu penting bagi dunia Islam juga penting bagi dunia Barat. Ini tidak bisa dihindari dalam persoalan-persoalan untuk membangun tatanan dunia baru yang lebih adil. Karena itu kita akan lihat, jika memang nanti kebijakan Amerika yang dianggap tidak konsisten melakukan serangan terhadap Irak dan dipahami sebagai serangan terhadap dunia Islam, itu juga harus dicermati secara rasional bagaimana sikap dunia Islam, dunia Arab dan sebagainya. Karena itu saya sekali lagi ingin coba menerapkan secara proporsional bahwa ada kebijakan-kebijakan yang bersifat politik, militer dan sebagainya. Dan agama selalu tidak bisa diposisikan bisa menjangkau segala sesuatu dan menjadi titik pandang bagi segala hal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat duniawi menurut saya. Ya, baik, kita sekarang ke Tulungagung, Saudara Ruslan Komarudin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Adnan. Ya, silakan. Ya, begini Bang Adnan. Memang untuk sikap moderat itu harus dipelihara, tetapi perlu juga diimbangi dengan sikap ajaran sufi. Bagaimana? Karena penalaran secara moderat itu kan hanya lahiriah saja yang kasat mata, sehingga bisa timbul sikap secara emosional tanpa pertimbangan hati. Kalau diimbangi secara ajaran sufi, itu penalarannya kan secara perasaan atau dengan hati, sehingga sikap moderat perlu diimbangi dengan penalaran secara ajaran sufi. Itu harus diterapkan oleh semua pemimpin dunia, bukan hanya Bush saja ataupun lainnya, sehingga terciptakan suatu sikap balancing kepemimpinan di dunia ini, sehingga bagus dunia yang akan dijalankan. Ya. Seperti pada saat dulu itu ada seorang panglima Islam yang punya sikap semacam ini. Ya, terima kasih Bung Ruslan. Terima kasih. Iya. Ini menarik Pak Adnan, karena bagi saya Islam moderat itu memang memerlukan satu sikap kesabaran dan ketulusan. Saya ingin mencontohkan Nahdlatul Ulama yang juga di dalamnya ada gerakan pemuda Ansor pernah mengalami proses politisasi dan marginalisasi secara politik maupun ekonomi. Bahkan pernah terjadi tragedi-tragedi politik di mana para kiai tewas terbunuh. Kejadian di Banyuwangi, di Situbondo, di Tasikmalaya. Dan di Indonesia saat ini terjadi gap antara orang-orang Orde Baru dan orang Orde Lama. Tetapi para kiai NU mengajarkan satu sikap kedewasaan. Tidak ada dendam secara politik. Kita lebih mengedepankan islah. Kita lebih mengedepankan silaturahmi untuk memprioritaskan persoalan-persoalan bangsa. Dan dalam hal ini, jika NU sebenarnya ingin menggugat persoalan-persoalan hak asasi manusia kepada tentara, kepada pemerintah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat objektif dan rasional. Tetapi para kiai punya wisdom tersendiri untuk membawa jamaahnya. Bagaimana menyikapi persoalan-persoalan ini dengan sikap-sikap yang lebih wisdom, lebih rasional, lebih punya kesabaran dan ketulusan. Saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari Tulung Agung tadi. Agaknya apa yang Anda katakan mengenai Nahdlatul Ulama tadi
itu berlaku juga pada kelompok-kelompok atau golongan-golongan lain, bukan? Saya Jadi kira ya. Yang bersikap seperti Nahdlatul Ulama tadi disikapi atau menjadi sikap juga ke golongan-golongan lain. Tidak semua, Pak Adnan. Tidak semua. Tidak semua. Saya masih melihat bagaimana orang sekarang memang untuk mencari keadilan terhadap kasus yang menimpa umat Islam, pada kasus Tanjung Priok, kasus di Lampung di mana beberapa petani dibunuh, kemudian dendam masa lalu akibat pembunuhan massal dan sebagainya, kasus G30 SPKI, dan kemudian konflik terus terjadi secara vertikal dan horizontal. Tetapi memang Nahdlatul Ulama ingin berdiri di tengah untuk mengimbangi tarik-menarik kepentingan ini. Ya, baik. Terima kasih. Sayang sekali kita tidak mempunyai waktu lagi dan tibalah sekarang saatnya menengok ke surat-surat Anda yang mengomentari topik dalam Halo VOA Kamis yang lalu yang berjudul Peristiwa 11 September, Dampaknya bagi Amerika dan Dunia. Dengan narasumber pada waktu itu Profesor William Liddell dari Ohio State University dan Saudara Muhammad Syamsi Ali, pemuka Muslim di kota New York. Berikut petikan isi sebagian surat yang kami terima. Dari Banyuwangi, Saudara Ahmad Najib menulis, tragedi 11 September hendaknya menjadi titik tolak bagi pemerintah Amerika untuk mengkaji ulang kebijakan politik luar negerinya, khususnya di Timur Tengah. Hentikan politik standar ganda, diskriminatif, dan arogan agar bisa lebih adil dan proporsional. Saudara Lukas Setiaji menulis antara lain, terorisme muncul adalah karena masalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan hukum. Sayangnya upaya memerangi terorisme kurang menggunakan pendekatan kemanusiaan dan keadilan. Dari Semarang, Saudara Rezka Dian Trisnanto menulis antara lain, sebaiknya pemerintah Amerika tidak membuat kebijakan yang justru mengundang terorisme, seperti melancarkan aksi militer terhadap Irak, karena merasa tidak mampu melawan negara yang memiliki senjata sangat kuat, maka korban aksi itu dan para simpatisannya mungkin saja kemudian melakukan teror sebagai tindakan balasan. Kemudian Saudara F. Ani Yuniarti menulis antara lain, perang terhadap terorisme hendaknya dilakukan secara adil. Di balik itu, peristiwa 11 September mengandung hikmah juga. Penduduk Amerika semakin terbuka terhadap Islam. Dan akhirnya Saudara Ruli Al-Qadri Mustafa dari Banten menulis, sebaiknya Amerika justru menggalang dialog yang lebih komprehensif dan demokratis dengan negara-negara Islam untuk memberantas terorisme. Begitulah sebagian surat tanggapan yang kami terima mengenai topik pekan lalu. Kalau Anda belum sempat mendapat giliran memberikan komentar mengenai topik kita pagi ini, silakan menulis lewat email kepada kami dengan alamat voaindonesia@voanews.com. Isi sebagian surat yang kami terima akan kami siarkan dalam Halo VOA pekan depan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada tamu kita pagi ini, Saudara Munawar Fuad Nuh, dan juga kepada Indosiar di Jakarta sudah tentu, dan juga kepada para pendengar dan pirsawan yang telah ikut serta dalam acara interaktif ini. Kepada para pemirsa yang belum sempat kami layani, kami minta maaf, semoga lain kali Anda akan mendapat giliran. Radio Suara Amerika atau VOA mengudara tiap hari, pagi hari pada pukul 5 sampai 6.30 dan petang hari pada pukul 18.30 sampai 19.30, semuanya waktu Indonesia Barat, lewat gelombang pendek 1925, 31 atau 41 meter atau lewat radio-radio afiliasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai pekan depan dengan tamu dan topik yang berlainan.